Halo semua, welcome back to my video. Oke baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis 5W1H dan perencanaan audit terkait kasus yang terjadi pada PT KAI. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit sekilas tentang PT Kereta Api Indonesia. Jadi, PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT Kereta Api Indonesia meliputi angkutan penumpang dan barang. Kantor Pusat Kereta Api Bandung didirikan pada tanggal 28 September 1945, di mana kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Oke, selanjutnya analisis 5W1H, yaitu yang pertama analisis SWOT. Apa tindakan kecurangan yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia? Nah, jadi PT Kereta Api Indonesia terdeteksi melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen PT Kereta Api Indonesia dan ketidakmampuan kantor akuntan publik dalam mengindikasi terjadinya manipulasi. Selanjutnya analisis WHO, yaitu siapa pelaku kecurangan dalam kasus ini. Jadi, pelaku kecurangan dalam kasus ini yaitu yang pertama manajemen PT KAI, yaitu melanggar pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua yaitu KAP S. Manan dan rekan, di mana dimungkinkan memperoleh fee khusus karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, analisis where atau di mana. Di mana kasus kecurangan itu terjadi? Nah, kasus kecurangan ini terjadi pada PT Kereta Api Indonesia, di mana pihak yang terlibat dalam kasus tersebut yaitu pihak manajemen PT KAI dengan juga kantor akuntan publik dari PT KAI tersebut. Selanjutnya, analisis when, yaitu kapan kasus kecurangan itu terjadi dan kapan kasus tersebut mulai terungkap. Nah, pada kasus PT KAI tersebut berawal dari perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit, di mana komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Nah, kasus kecurangan ini mulai terungkap setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia di tahun 2005. Selanjutnya analisis how atau bagaimana pelaku kecurangan melakukan tindakan kecurangan. Nah, di sini pelaku kecurangan yaitu manajemen dari PT KAI dan kantor akuntan publik dari PT KAI tersebut melakukan kecurangan dengan cara yaitu yang pertama, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah tertagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan dari PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI sudah membayar surat ketetapan pajak pertambahan nilai sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003, disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal, berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI, ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Selanjutnya, poin kedua, yaitu
penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya di dalam tahun 2005. Selanjutnya, poin ketiga yaitu bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan pernyataan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per tanggal 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Dan yang terakhir adalah manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003. Nah, yang terakhir adalah analisis why, yaitu mengapa pelaku kecurangan melakukan tindakan kecurangan tersebut. Nah, ada 4 alasan pelaku kecurangan melakukan tindakan kecurangan di dalam kasus PT Kereta Api Indonesia. Yaitu yang pertama, manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa dia telah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Nah, selanjutnya, dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen, maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak atau di sini orang yang berkepentingan seperti para investor dan para pemegang saham. Pada poin ketiga yaitu manajemen tidak menjalankan kewajiban sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi di perusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya agar menjalankan kewajibannya di perusahaan sesuai dengan etika-etika yang berlaku. Dan yang terakhir, pada kasus ini, manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan, di mana manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang, dan cadangan kerugian piutang. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan audit. Nah, di sini perencanaan audit investigatif dilakukan setelah adanya informasi awal, kemudian organisasi pengawas membentuk tim audit investigasi. Nah, setelah kita melakukan analisis 5W1H, maka kita dapat melakukan perencanaan audit, yaitu yang terdiri dari penyusunan program audit dan sumber daya. Hal pertama yang harus dilakukan dalam perencanaan audit adalah program audit. Program audit merupakan sebuah program yang dilakukan guna membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan, yang mencantumkan tujuan pemeriksaan, prosedur audit yang akan dilaksanakan, dan kesimpulan pemeriksaan. Nah, setelah mengidentifikasi 5W1H yang terjadi pada kasus PT Kereta Api Indonesia ini, ada beberapa poin penting yang harus dilakukan di dalam program audit ini, yaitu yang pertama, memeriksa internal control pada manajemen PT Kereta Api Indonesia dengan memberikan internal control questionnaires. Yang kedua, periksa otorisasi untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan telah disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan perhitungan matematis dari bukti-bukti yang dipilih menjadi sampel seperti perhitungan pajak dan persediaan. Oke, selanjutnya yaitu menyiapkan sumber daya.
Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan audit investigatif, dibutuhkan sumber daya yang memadai. Nah, berikut ada beberapa rincian sumber daya dalam audit investigatif pada kasus kecurangan yang terjadi pada Kereta Api Indonesia. Yaitu yang pertama, sumber daya manusia atau staffing dalam audit investigatif terdiri dari 8 orang, yaitu partner, manager, supervisor, senior auditor, semi-senior auditor, dan junior auditor. Yang kedua, yaitu sumber daya waktu dalam audit investigatif, yaitu jangka waktu dalam proses audit investigatif pada kasus yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia. Yaitu yang pertama, pemeriksaan lapangan yang dimulai pada tanggal 13 Desember 2005 sampai dengan tanggal 12 Maret 2006. Yang kedua, pemeriksaan laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 9 Januari 2006. Yang ketiga, evaluasi internal control yang dimulai pada tanggal 13 Desember 2005 sampai dengan 12 Januari 2006. Dan yang terakhir, penyerahan laporan akuntan yang diserahkan pada tanggal 25 Maret 2006. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis 5W1H dan perencanaan audit terkait kasus yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih.